Sebenarnya saya lagi nyolong. Nyolong apa itu? Singkong, saya ingat singkong. Terus pemberontakan atas apa yang pernah terjadi waktu kecil. Di kepala banyak bekas microbleeding. Dia bawain saya mie instan 5 bungkus. Wah, Tuhan, itu saat saya udah kelaparan, udah berhari-hari gak ada makanan. Saya pernah numpang di rumah dia karena udah terlunta-lunta di pinggir jalan kan. Berseru sama Tuhan, hampir tiap hari baca satu Alkitab, saya bolak-balik. Saya berjuang gitu untuk berseru sama Tuhan, tapi keadaannya tidak berubah. Hari ini Super Youth kedatangan Marcel Widianto. Abangku, respect. Tahan. Super Youth kedatangan Pastor Marcel Sayara. Selamat datang di podcast Super Youth. Dan bersama saya sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Ini dia Bianca. Bianca udah kayak bunga di taman ya. Ini sesuai dengan bicara tentang semangat kekristenan menjadi terang seperti matahari ya kan. Amin. Pastor yang viral banget ini, pastinya pernah lah lewat di FYP kalian semua. Apa Instagram kalian atau TikTok kalian biar saya blok semua. Nggak, bercanda. Oke, terima kasih Pastor ya, sudah menyempatkan sampai jumpa. hatinya. Iya, Tuhan berkati ya. Oke, sampai jumpa. Ya udah, terima kasih. Dari tadi kan Pastor ngelucu mulu ya. Saya orangnya serius dan berwibawa gimana kayak. Apa sih rahasianya Pastor? Apa ya, saya juga nggak tahu ya, mungkin karena pembawaan juga, karena kebiasaan juga ya. Dan sejalan juga dengan firman Tuhan yang bilang kan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita sukacita, tubuh kita sehat sempurna, wajah kita awet muda, dan ada berkat yang langsung datang. Wow. Terima kasih. Praise the Lord. Mantap. Iya. Jadi lebih fresh lagi ini. Iya, tolong adegan itu harus masuk ya. Tapi katanya Pastor ada juga orang yang paling lucu tuh karena trauma hidupnya juga gede. Emang yang benar? Bisa juga. Kenapa dia bisa punya selera humor yang tinggi? Karena perjalanan kehidupannya nggak mudah. Proses kehidupannya akhirnya membuat dia kuat. Jadi akhirnya dia mampu menertawakan semua hal. Berarti Pastor juga gitu guys? Betul. Karena prosesnya juga tidak mudah. Akhirnya saya bisa, ya sudah, hidup tuh sekalipun mungkin kadang-kadang bagi banyak orang itu penderitaan, masa sukar, ketidaknyamanan, tapi bisa ditertawakan. Okay. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua pasti akan indah pada waktunya. Amin. Tentunya kita mau tahu cerita itu lebih lagi ya, Pastor. Tapi sebelum itu. Minum. Silakan Pastor. Sebelum lebih jauh lagi kita ngobrol, mau main dulu Truth or Dare. Oke. Ini boleh sedikit jelaskan, karena mungkin penonton kita kan banyak yang nggak tahu apa sih Truth or Dare permainan ini. Jadi dari koin ini nanti Pastor yang akan lempar, terus nanti munculnya Dare or Truth. Nanti pilih salah satu kartu dari Dare or Truth-nya itu. Siap. Oke. Isinya apa itu? Nah, rahasia. Oh. Rahasia. Dalam Tuhan ada kepastian, di sini nggak ada kepastian ya. Oke, baiklah. Tuhan ini bercanda ya. Truth. Pastor pilih Truth. salah satu kartu dari Truth ini. Aduh, Tuhan. Jawab dengan jujur. Oke, Yes, siap. Silakan. Langsung buka atau? Ya, aku bacain. Ya, silakan. Jangan ngarang ya. Enggak. Saya suzon aja bawaannya sama Bianca dari tadi nih. Enggak ada kan? Okay. Hal apa yang kamu rahasiakan sampai sekarang dan gak ada satu orang pun yang tahu? Oke, ini saya nggak enak. Saya akan buka khusus di Super Youth nih ya. Ini spesial banget ya. Sebenarnya saya Superman. Iya dong. Saya hanya manusia biasa, tapi kan ada Tuhan yang besar dalam saya jadi Superman. Sama seperti Super Youth. Yoi. Sekali lagi Pastor. Yes. Sekali lagi. Kok nggak adil ya? Bianca gilirannya kapan? Oke. Dare. Wah, oke. Alright. Pilih salah satu. Truth ini. Bianca. Sorry. Ngopi salah. dulu Bianca. Iya, di mana nih? Oke. Oke. Ya, silakan.
Perasaan gak enak nih. Astaga. Apa tuh? Ingat yang ngerjain pendeta dosa ya. Curhat dengan tembok tentang masalahmu akhir-akhir ini. Anggap aku tembok. Dear tembok, saya mau curhat. Oh iya ini ya. Iya. Aduh, saya lagi capek banget dengan jadwal yang lagi padat banget, dimana manajer saya semua jadwal dia terima. Dia nggak tahu pendeta juga manusia. Ditambah lagi saya udah kecapean, nyampe sini saya dikerjain sama ada wanita namanya Bianca. Tapi kita percaya apa yang dia tabur dia tuai. Terima kasih. Iya sih. Terhakimi dia. Oke, iya lagi. Seorang pendeta tuh juga manusia, bisa capek gitu kan. Kayak jadwal kenapa padat banget ya gitu. Boleh ceritain gak sih emang kesehariannya seorang Pastor Marcel Serangi apa aja sih? Banyak ya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi sebenarnya saya bercanda, saya Oh, saya bercanda guys. Iya, saya bercanda ya. Sebenarnya sukacita ya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan percayakan saya hari ini tuh itu adalah hal yang nggak pernah saya bayangkan ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan atau jadi seorang pendeta. Apalagi yang waktu viral kemarin itu dikenal banyak orang dan kesempatan untuk melayani banyak orang tuh semakin terbuka lebar. Di tengah kesibukan pastor itu ada nggak sih waktu sedikit gitu mungkin untuk nongkrong mungkin sama teman-teman atau mungkin malah ketemu anak-anak muda gitu dan akhirnya mereka minta didoakan sama pastor? Di pelayanan itu, di sela-sela pelayanan itu. Jadi memang saya sangat concern kepada anak-anak muda. Jadi ketika apalagi kalau hari Minggu itu salah satu sesi apalagi di Balai Sarbini itu memang khusus sesi anak muda di mana banyak anak muda yang hadir dan di situ salah satu kesempatan saya untuk bisa melayani banyak anak muda. Oke. Jadi justru di pelayanan itulah pastor banyak ketemu anak-anak muda ya. Betul. Dan itu yang seperti yang saya bilang yang di channel YouTube saya juga membangun komunitas kan, artinya ya teman-teman pelayanan anak muda yang bertumbuh dalam Tuhan itu saya bantu untuk sama-sama kita belajar di sana. Oke. Sebenarnya dari kecil nih, pastor apakah udah dapat panggilan untuk menjadi seorang pendeta atau punya panggilan lain sebenarnya? Ya di mata seorang Marcel kecil tuh pendeta tuh nggak ada keren-kerennya. Mohon maaf ya buat para pendeta-pendeta ya. Bahkan sampai saya sudah dewasa pun sama sekali jadi pendeta tuh sempat jadi satu hal yang bisa dibilang sempat dihindari. Karena itu tadi ya banyak orang bilang jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu katanya. Apalagi saya jadi pendeta awal mula juga sampai dapat perkataan yang seperti itu. Jadi nggak pernah kepikiran jadi seorang pendeta. Dulunya pengen jadi tentara malah. Karena dari kecil itu pasti. Dari kecil pengen jadi tentara. Kenapa? Karena dibesarkan dalam lingkungan tentara ya. Jadi orang tua dalam lingkungan tentara, papa dalam lingkungan tentara. Jadi ngelihat tentara justru wah keren banget ya, pengen banget suatu hari nanti bisa pakai seragam jadi seorang tentara gitu. Ternyata jadi tentara Kristus. Wih, Kristus. Ya lagi. Bilang dibesarkan di keluarga tentara. Dekat dengan tentara. Oke. Waktu kecil pastor sering nggak sih dikekang sama orang tua? Saya sangat mengucap syukur ya, orang tua saya itu adalah orang tua yang punya pemikiran terbuka. Artinya mereka itu kasih pandangan dan mereka mendukung selama kita bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan kita. Jadi orang tua saya cukup punya pikiran terbuka, tetapi nggak bisa dipungkiri ya, mungkin tipikal orang tua timur ya, terbuka tapi kolonial. VOC parenting. Iya, VOC C-nya cambuk. Oh Tuhan. V-nya. Saya baru bangun belum bisa mikir. Tapi itu tadi ya, mami saya selalu pakai firman Tuhan. Di ujung cemeti ada madu gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi saya semakin dewasa semakin sadar ya untuk kebaikan. Boleh ceritain gak sih nakalnya pastor waktu kecil tuh apa? Mungkin yang belum pernah diceritain khusus untuk super youth. Mungkin nakal-nakal orang timur juga ya, karena mainnya mungkin di hutan. Contohnya pastor yang paling gak terlupakan. Ini waktu kecil ya. Itu tadi. Waktu kecil guys. Lagi nyolong. Nyolong apa itu? Singkong, saya ingat singkong. Terus kita dari kecil tuh kita taktik perangnya udah luar biasa ya. Iya betul. Jadi kita udah langsung bagi tugas. Ada eksekutor, ada mata-mata. Ada berapa orang waktu itu pastor teman-temannya? Kita tuh minimal 3 orang. 3 orang. Karena untuk nyabutnya itu susahnya minta ampun.
Peralatannya apa Pester waktu itu? Atau tangannya aja udah? Karena mainnya di hutan ya biasa selalu bawa golok sama ya kayu gitu ya. Itu juga nyolong kan golok? Enggak lah, modal. Nyolong dari punya papanya Pester gak sih? Enggak, pinjam. Nah kita bagi tugas, 2 buat ngangkat, nyabut, yang 1 mantau. Tiba-tiba si tukang si yang punyanya udah di belakang kita. Oh, kalian nggak tahu itu. Iya, kita mau marah sama si mata-mata itu yang memantau, ternyata dia udah dibekep, dia udah ditangkap duluan. Jadi memang mungkin yang punya kebun tuh ada ya mungkin insting Rambo kali ya. Jadi dia udah tahu ada mata-mata, dia bekep duluan. Jadi nggak bisa dikode-kode ke kalian. Iya, itu lumayan tuh kita kerja di kebun itu nggak. Tebus dosa kita, tapi ya seru sih. Belum lagi nyampe rumah dimarahin. Kita selalu bawa hasil ya dari ya. Karena kan kita dulu haram atau halal kita bawa pulang. Ini baru saya buka di Super Youth. Saya malu loh sama cerita itu loh. Oke, Pester, itu kan kenakalan ya. Bagaimana dengan luka hati mungkin, Pester, di masa kecil? Apa ya? Saya soalnya gampang melupakan hal yang buruk dan hanya mengingat hal yang baik soalnya. Iya kan? Tentu itu juga butuh proses kan ya, Pester? Iya. Gitu. Ya paling bullying ya, nggak bisa dipungkiri. Ada masa di mana saya dibully, ada masa di mana karena dulu saya kan kurus banget ya, sampai sekarang juga masih kurus ya, puji Tuhan ya. Oh, justru orang kurus dibully juga ya, Pastor? Ya mungkin karena ya kurus kecil, di mana ya biasa kan kalau kita kecil ada teman kita yang besar, ya punya rasa keinginan untuk menunjukkan rasa superiornya, akhirnya suka membuli orang-orang yang mereka anggap lemah. Nah itu pernah ngalamin. Perasaan Pastor waktu itu gimana? Kita kadang-kadang tuh kan datang dengan sikap hati yang kita pikir kalau kita begitu sama orang kan begitu sama kita kan. Jadi ketika kita baik sama orang, kita berharap orang itu juga baik sama kita. Dan ketika yang kita terima adalah justru kejahatan, kecewanya lumayan kan. Dan akhirnya pada saat itu ya sakit hati. Apalagi pada saat itu nggak ada satupun orang yang seperti membela dalam tanda kutip. Cukup menjadi luka di hati pada masa itu. Dan saya nggak pernah mau cerita sama orang tua. Ya buah dari luka hati yang tidak dibereskan tadi, akhirnya balas dendam pada saat SMP. Mulai SMP itu mulai jadi anak yang ya sangat tidak mau kalau sampai ditindas lagi. Akhirnya apa yang Pester lakukan waktu itu? Bullyingnya waktu itu cukup banyak dalam hal fisik. Akhirnya kita latih fisik, kita semua contoh ilmu bela diri kita pelajari. Terus akhirnya masuk kelompok-kelompok pergaulan yang dianggap ya sangar pada masa itu. Ya itu tadi untuk pembuktian diri, untuk pemberontakan atas apa yang pernah terjadi waktu kecil. Oke. Ya cukup berdampak lah. Makanya kemarin pada saat pengecekan kan general check up gitu ya, di kepala banyak bekas microbleeding. Istri sampai kaget nanya, dari mana itu? Biasa, kenakalan remaja. Iya. Itu sebagai balas dendam. Iya, soalnya pembuktian. Kan dulu tidak untuk dicontoh ya, tidak baik ya. Kita di tawuran dan lain sebagainya. Wujud dari rasa sakit hati yang tidak dibereskan. Jadi makanya betapa pentingnya penonton Super itu kalau ada sakit hati, ada kekecewaan, ada keadaan yang tidak menyenangkan, konsultasilah ke tempat yang tepat. Sahabat Super Youth, buat kamu yang saat ini lagi merasa sendiri, di mata orang kamu nggak berharga, kamu merasa mungkin nggak ada yang peduli dan memberikan dukungan kepada kamu bisa DM di Instagram Super Youth karena kita mau banget berdoa bersama dengan kamu dan kami juga siap untuk mendengarkan setiap cerita kamu. So, jangan ragu untuk DM sosial media kami. Kapanpun kamu perlukan, kami siap untuk menolong kamu. Itu dia, Pastor. Gimana sih cara supaya sahabat Super Youth yang ngalamin hal itu sekarang ini balas dendamnya itu bukan yang ke arah negatif ke dirinya, tapi ke arah yang positif. Itu kayak gimana, Pastor? Ya, sebelum ke balas dendam itu tadi ya, kita harus bereskan dulu inti masalahnya. Artinya kalau ada teman-teman yang sekarang lagi nonton terus lagi dalam proses lagi dibully, jangan diam, berani untuk speak up, berani untuk speak up, berani untuk minta orang untuk mediasi. Jadi supaya tindakan ini dihentikan dulu. Setelah itu bereskan juga hatinya, lepaskan pengampunan, bahwa kita mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, tapi balik lagi usahakan untuk jangan izinkan lagi dia lakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Ya kan, jadi ada banyak orang kadang-kadang
jadi orang baik tetapi tidak berhikmat. Tuhan kan mau kita baik dan juga Tuhan sertai kita dengan hikmat untuk supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi itu tadi, pakai hikmat untuk supaya terhindar dari tindakan-tindakan yang bisa berbahaya buat kita. Bagaimana untuk balas dendam? Itu tadi, jadilah orang hebat, jadilah orang yang luar biasa. Tanpa untuk membuktikan juga ya, Pastor sebenarnya. Karena memang panggilan kita kan sebagai anak Tuhan bukan jadi yang biasa-biasa, tapi jadi yang luar biasa. Makanya seperti acara ini kan bukan biasa youth, tapi super youth. Asik. Masuk. Katanya Pastor pernah ada masa berdoa sampai nangis waktu kuliah. Karena apa tuh, Pastor? Sebenarnya sih kehidupan saya penuh dengan air mata ya. Oh gitu. Banyak proses ya. Justru pada masa perantauan lah. Saya datang dari Manado dengan impian untuk sukses, untuk jadi orang. Kalau kita sebagai perintis bukan pewaris ya. Iya. Ya, walaupun lebih enak tuh jadi perintis. Lebih enak jadi perintis. Merintis dari nol itu, waduh, tuh banyak pengorbanannya. Jadi memang masa-masa tidak mudah, masa-masa dikecewakan orang, dihina sama orang, diinjak-injak sama orang, masa-masa di mana kadang-kadang memang kita cuman hanya andalkan Tuhan dan kaki kita sendiri, tangan kita sendiri untuk bisa berjuang. Itu kan titik terendahnya Pastor gak sih dalam hidup? Semoga nggak ada lagi titik yang lebih rendah daripada itu. Cukup Tuhan ya. Di momen titik terendahnya itu tuh yang sampai apa gitu, yang sampai Pastor tuh udah rasa kayak, aduh Tuhan kok gini amat hidup gue ya gitu. Ketika semuanya habis. Itu ketika merantau ke Jakarta. Iya, udah benar-benar hidup susahnya minta ampun. Lagi tubuh tidak mendukung, keuangan tidak mendukung, situasi tidak mendukung, lengkaplah sudah. Bahasa Ibrani-nya tuh benar-benar saat itu benar-benar nangadong ngepeng sekarang. Ibrani, nangadong ngepeng. Bertahan hidup dengan minum air keran karena makanan nggak ada, minum even untuk buat minum pun nggak ada. Cuma kan kita tahu kalau manusia tuh makan nggak apa-apa, yang penting cairan harus tetap ada ya, bisa bertahan. Ya udah pakai minum air. Tapi itu tuh di masa-masa itu saya melihat betapa ada aja pertolongan Tuhan gitu. Ada aja pertolongan Tuhan. Seperti apa itu Pastor, pertolongan Tuhan? Saya ingat banget, saya nggak akan pernah lupa buat teman saya nih. Ini saya lagi syuting di Kelapa Gading. Dia tinggal di Kelapa Gading. Dia ke kos-kosan saya di daerah Jakarta pusat sana. Dia bawain saya mie instan 5 bungkus. Wah, Tuhan, itu saat saya udah kelaparan, udah berhari-hari nggak ada makanan, dia bawain saya mie instan, itu penolong yang luar biasa. Surga ya. Waduh Tuhan. Akhirnya bisa bertahan hidup. Akhirnya, iya puji Tuhan. Dan akhirnya dia sempat menampung saya di rumahnya. Saya pernah numpang di rumah dia karena udah terlunta-lunta di pinggir jalan kan. Udah nggak tahu mau tinggal di mana, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Itu tadi Tuhan kirimkan orang untuk menolong. Akhirnya saya ditampung di rumahnya. Sahabat Super Youth, buat kamu yang saat ini lagi merasa sendiri, di mata orang kamu nggak berharga, kamu merasa mungkin nggak ada yang peduli dan memberikan dukungan kepada kamu bisa DM di Instagram Super Youth karena kita mau banget berdoa bersama dengan kamu dan kami juga siap untuk mendengarkan setiap cerita kamu. So, jangan ragu untuk DM sosial media kami, kapanpun kamu perlukan, kami siap untuk menolong kamu. Bagaimana sih Pastor merasakan bukti kasih Tuhan Yesus dalam hidup Pastor Marcel? Wah, kalau bagaimana merasakan bukti kasih Tuhan sudah sangat terbukti sekali. Artinya saya boleh ada sampai hari ini dengan apa yang saya terima hari ini. Saya boleh ada bersama dengan Bianca di Super Youth. Ya, itu anugerah Tuhan. Itu bukti kasih kebaikan Tuhan. Buat orang yang pernah hidup di jalan, buat orang yang pernah terlunta-lunta di jalan, buat orang yang pernah dikatain nggak akan jadi apa-apa. Itu tuh bener-bener plot twist banget. Iya kan, dan ya cuma Tuhan yang bisa lakukan itu kan. Jadi memang wah sangat luar biasa. Bahkan ketika saya mulai pelayanan, dipandang sebelah mata, dianggap remeh banyak orang, terus tiba-tiba Tuhan angkat dengan cara yang ajaib. Nah itu tuh bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika Pastor susah banget itu, Pastor kan berdoa sama Tuhan, berkeluh kesah lah sama Tuhan. Tapi ada nggak momen kayak Tuhan tuh seakan diam gitu? Di masa itu kan prosesnya tuh nggak mudah ya dan tidak singkat buat saya. Mungkin 1-2 bulan
masa yang indah terasa cepat, tapi kalau masa penderitaan terasa lama. Dan kalau saya boleh evaluasi, 6 bulan lebih saya dalam posisi di mana hampir tiap hari nangis, hampir tiap hari berseru sama Tuhan, hampir tiap hari baca satu Alkitab, saya bolak-balik, saya catat sana sini. Saya berjuang gitu untuk berseru sama Tuhan, tapi keadaannya tidak berubah. Tapi ketika dalam proses perjalanan itu ternyata gini, bukan Tuhan diam, tapi dalam proses itu justru Tuhan sementara bekerja untuk merubah saya. Jadi Tuhan tidak merubah keadaan, karena yang Tuhan merubah bukan keadaannya tapi diri saya. Jadi Tuhan tidak diam, dia tetap bekerja, tetapi yang dia rubah ternyata sekali lagi adalah saya, bukanlah keadaannya. Dan Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan sementara menunggu saya untuk ayo sini. Karena gini, saya mau perubahan, tapi ternyata saya tidak melangkah, saya tidak melakukan bagian saya untuk menuju kepada perubahan. Dan akhirnya perubahan-perubahan itu tidak pernah terjadi. Jadi sekali lagi, Tuhan gak diam, tapi dia sementara memanggil, ayo sini, dekat denganku, berjalan kepada arah, kepada rancangan yang sudah aku siapkan. Jadi akhirnya sampai satu titik di mana, oh iya, bukan Tuhan diam, Tuhan dengan caranya dia tetap bekerja di balik layar untuk membuat saya mencapai rancangan Tuhan yang indah itu. Jadi ketika saya bergerak, saya melangkah, saya memberi diri untuk hidup baru, untuk dibaptis. Dan memang satu hari sebelum dibaptis, saya ragu kan untuk dibaptis. Saya ragu untuk hidup baru. Yang pertama, doktrin yang mungkin kurang tepat yang saya pahami. Kemudian bicara tentang saya nggak yakin untuk meninggalkan semua kehidupan lama saya untuk kehidupan yang baru. Jadi ada keraguan. Tapi dalam masa doa satu hari sebelum hari H baptisan itu, saya baca satu bagian dalam Alkitab yang dua sisi yang berbeda tapi ternyata nyambung. Tuhan bilang begini, di sisi lain bilang, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Ayat selanjutnya di sebelahnya, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu seperti menyala di tengah malam yang gelap itu. Dan itu yang akhirnya mendorong saya untuk oke, aku harus dibaptis. Saya dapat nomor baptisan itu urutan ke-7. Tapi karena dalam keraguan, saya baru turun ke kolam baptisan itu di 1300-an. Wow. Itu air udah coklat. Kenapa? Karena masih ada keraguan. Tapi saya ngerasa ya bahwa ketika saya lakukan bagian saya melangkah, ya akhirnya itu tadi, janji Tuhan, segala kehendakku akan kulaksanakan. Perlahan tapi pasti Tuhan rubah semuanya dan sampai seperti hari ini. Seperti hari ini, seorang Pastor Steve Marcel. Mungkin itu yang bisa dipelajari oleh sahabat Super Youth ya. Ketika mereka sedang dalam kegalauan, kegelisahan, dalam masalah, mereka udah berdoa tapi kok kayak Tuhan seakan diam gitu. Bahwa sebenarnya ya Tuhan nggak diam, Tuhan sedang bekerja merubah diri mereka. Betul. Dan seringkali begini, ada banyak orang mau Tuhan bertindak, tapi dia tidak mau bertindak. Padahal kita kan rekan sekerjanya Allah. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi pastikan lakukan bagian kita dengan baik. Sisanya percayakan sama Tuhan. Masih ada cerita aku yang lainnya yang tentunya seru dan menarik dan juga inspiratif. So, tunggu episode podcast berikutnya. Sahabat Super Youth, God bless you. Pernah gak Pastor berdoa dan akhirnya dijawab oleh Tuhan secara spesifik? Soal jodoh, ini saya belum pernah buka khusus di Super Youth. Gimana sampai akhirnya Pastor jadi seorang pastor gitu? Prosesnya itu 10 kriteria supaya kira-kira inilah yang akan menjadi pasangan saya.